mendapat rapot. Setelah itu libur selama 1 tahun. Liburnya 1 tahun. Mengharapkan anak-anak nanti di rumah tetap belajar dengan baik. Sebetulnya akan dibagi besok, berhubung besok Bapak Ibu ada acara untuk menghantarkan teman-teman yang mau pensiun diperpisahi, maka rapot dibagi kali ini. Dan nanti pagi ini ada Bapak Polisi sebagai sahabat anak-anak untuk memberi penjelasan bagaimana cara memanfaatkan liburan yang baik, terutama anak-anak dalam bermain media sosial. Karena itu media sosial itu sangat berbahaya, kalau tidak hati-hati bisa menjerumuskan kita ke hukuman. Iya, karena bermain Facebook itu kalau tidak hati-hati buat komen yang tidak penting bisa masuk hukuman. Maka nanti Bapak Polisi akan memberi penjelasan bagaimana cara bermainnya baik. Maka dari itu tolong didengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, sebentar siap? Kalau sudah siap, ya Mas, siap gerak. Ya, bagus, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Syahrul SPDS, Waktu Kepala Sekolah di SD Ramadan. Saya hormati Bapak Ibu Guru Sekolah Tiga Ramadan. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa berangkat sesuai dengan keluarga besar SD Tiga Ramadan. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi dengan anak-anak semua. Ulangi ya, istirahat di tempat. Biar nggak tegang ya, biar nggak sepaneng, kita dengarkan dengan santai ya. Akan berbagi kepada anak semua berkaitan dengan penerapan ilmu dan penerapan waktu ya. Kelihatannya senang sekali kalau libur ya. Liburnya 1 tahun, luar biasa ya. Tahu kalau liburan mau kemana ini? Mau jalan-jalan, mau libur, terus mau kemana lagi? Sebenarnya nanti akan makin lupa bagaimana dengan pisau kalau nggak dipakai, nggak biasa akan tumpul ya. Oke anak-anakku semua yang saya cintai, kami mengharapkan kesempatan liburan ini di-manage ya, dimanfaatkan betul waktunya, di samping untuk jalan-jalan ke sana, ke tempat-tempat hiburan atau tempat wisata ya. Tapi jangan lupa belajarnya, waktu madrasahnya juga jangan lupa. Ada yang madrasah? Ada yang tidak madrasah? Nah, segera menyesuaikan ya, segera menyesuaikan. Jadi kalau berlibur, ada yang sudah pegang HP sendiri? Katakan. Nah, sudah. HP-nya untuk apa itu? Hah? Belajar. Terus apa lagi? Nonton game. Hah? Bukan. Tapi kalau diperintah orang tua jangan lupa ya. Hah? Jangan. Saking asiknya TikTok, akhirnya lupa. Panggil bapak ibu dan nggak mendengarkan, ya. Disuruh untuk
belajar hanya pilihan, betul? Hal ini harus dirubah, ya, harus dirubah. Itu pun hari-hari belajar, apalagi kalau hari libur, ya. Kalau hari libur betul-betul harus dirubah. Karena apa? Penggunaan HP, khususnya media sosial, baik untuk TikTok atau yang lainnya, itu kalau kita tidak batasi akan overload, ya. Overload itu kelebihan muatan, ya, kelebihan pandangan, otak kita juga kelebihan untuk berpose kepada nonton di media itu, ya. Nah, HP sebenarnya, ya, fungsinya adalah satu untuk sumber informasi, ya. Yang kedua mungkin pengisi keheningan. Yang ketiga untuk penggunaan yang lainnya supaya badan pikiran tetap segar, ya. Nah, ini kan sudah jelas harus dibagi, ya. Jadi anak-anak semua jangan tergosir waktunya liburan aja, nggak ada pelajaran. Waktunya sholat harus sholat, ya. Waktunya makan minum harus tepat waktu, jangan diolor. Jadi batasi waktu main HP pun dalam sehari karena 3 jam maksimal, itu pun tidak langsung pagi atau siang, malam tidak usah, ya. Karena apa? Karena radiasi dari sinar HP itu kalau malam kita gunakan terus, mata kita akan kalah. Salah satu efek dari penggunaan HP khususnya untuk nonton game, TikTok dan sebagainya, bukan untuk belajar, saraf mata kita akan kering, ya. Kalau kering bagaimana? Kalau kita hanya melek tok detik-detik gak iso dead, apa nggak sakit? Nah, kalau memang sakit lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Nah, yang sudah besar, ya, kelas 4, 5, 6 tolong diperhatikan betul karena kedepannya kalian masalah IT betul-betul sangat memerlukan, sehingga dalam liburan ini, ya, penggunaan media sosial kami sangat berharap dan minta wajib untuk dibatasi. Gunakan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Ikuti apa yang menjadi arahan, ya. Kalau di sekolah bapak ibu guru, di rumah orang tua bapak ibu kakak, ya. Kalau mengingatkan jangan dilawan. Ada yang melawan kalau diingatkan, ada yang bantah, betul, ada. Nah, harus dirubah, ya. Itu kurang tepat, ya. Karena apa yang disampaikan oleh orang tua kita kepada orang tua kita itu adalah tujuannya semua baik. Kemudian dampak dari penggunaan HP atau media sosial ini, ya, itu akan dampak pada fisik kita, ya, badan kita. Salah satu contoh aja, kalau saraf mata kita sudah kenyang, kita akan menjadi malas, ya. Jadi malas. Karena apa? Pandangan kita sudah nggak jelas. Saraf otak kita juga terganggu karena pandangan matanya, ya. Kemudian rasa cemasnya yang sangat berlebihan. Rasa cemasnya gimana? Khawatir, ya. Kalau HP yang manggil cepat direspon, cepat mencari, cepat diangkat, lari. Tapi kalau bapak guru yang manggil, ibu guru, iya toh, nah, nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Kemudian merasa HP-nya selalu berdering, satu loh, padahal tidak. Nah, ini sudah suatu masalah psikis kita atau kejiwaan kita sudah rusak karena pengaruh dari HP, ya. Kemudian khawatir ketinggalan informasi, ya, khawatir ketinggalan informasi padahal yang ditonton TikTok, ya, padahal TikTok yang ditonton, ya.
Nah, hal ini supaya tidak terjadi. Maka dari itu betul-betul diperhatikan. Belum lagi kalau kita sepaneng pada melihat HP untuk melihat media sosial ya, berbagai macam game atau banyak, otomatis kita sepaneng gini kan, kalau berkaitannya dengan pelajaran. TikTok sebagian waktu ya, game sebagian waktu. Kasihan orang tua kita ya, bapak ibu kita menginginkan semua anak-anaknya baik dan berhasil ya, berhasil dan pinter ya, termasuk pinter main HP, tapi caranya tidak seperti itu ya. Penggunaan HP adalah merupakan kebutuhan, sebagaimana kalau kita makan sehari berapa kali? 3 kali lah. Kalau makan terus kira-kira begini, gak enak loh. Nah, sama halnya kalau kita menggunakan HP ya, kalau terus-terusan juga tidak enak ya, juga tidak enak. Sanggup kira-kira? Untuk waktu liburan jangan fokus pakai HP. Kalau wisata pakai HP secukupnya ya, digunakan hal yang positif, bukan untuk memfoto-foto temannya kemudian diledekin dikirim kemana-mana ya. Jadi biasakan ya, semua jangan asal kirim ya, baik kirim foto atau berita-berita yang lainnya. Kalau memang itu tidak pantas untuk di-share ya atau dikirim ke, tidak usah. Karena apa? Media sosial tidak ada yang bertanggung jawab, dia menayangkan. Kalau di Facebook semua yang kita kirim sedunia tahu semua ya, sedunia tahu semua, dan itu tidak bisa dihapus. Lalu anak-anak semua, kami sangat mengharapkan mental keperhatian kalian akan lebih baik dengan adanya beberapa pencerahan, dan semua apa yang disampaikan Bapak Ibu guru tetap harus diburu ya, direspon cepat ya. Perintah sekarang, laksanakan sekarang ya. Jangan kita sendiri di sana yang utara ya. Paham betul? Ada yang kurang paham? Jadi sekali lagi, dalam waktu liburan penggunaan media sosial atau HP betul-betul dibatasi ya, maksimal 3 jam sebagaimana kebutuhan makan kita dalam sehari. 1 jam pagi atau siang pun setengah jam atau sore setengah jam ya. Waktunya belajar, tetap belajar, pelajaran sekolah tetap belajarin ya. Kalau memang ada yang perlu kita cari di internet, kita buka ya. Waktunya madrasah, tetap madrasah. Waktunya sholat, tetap sholat. Kemudian di sini ada ya, dari pengaruh media-media itu akhirnya membawa sikap yang kurang baik ya. Ada kebiasaan salah satunya untuk selalu megang temannya. Ada. Nah, hal seperti ini jangan diulangi ya, karena tindakan itu akan menjadi kebiasaan sampai besar. Nah, kebiasaan itu nanti akan menjadi problem atau masalah bagi anak-anak semua. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kebiasaan seperti itu pasti sedapatnya teman-teman laki-laki juga gitu, teman perempuan itu tujuannya apa? Hanya melecek ya, iya kan? Hanya melecek ya, supaya jadi bahan ketawaan. Nah, tapi kasihan kan, temannya yang dipegang-pegang akan berdampak kepada psikis atau kejiwaannya kan? Dan apalagi yang dipegang kepala atau yang lainnya, ini kurang tepat. Kemudian di sini ada kelompok-kelompok di kelas atau enggak? Di kelas kelompoknya si A, si B dan sebagainya. Ada enggak? Sangat menginginkan di sekolah ini tidak ada kelompok seperti itu. Ya, kelas ya kelas. Baik itu anak orang kaya atau tidak, itu teman kita. Tanamkan jiwa kebersamaan kepada teman-teman kita. Satu sakit satu semua, satu enak satu semua ya.
jangan ada yang menjadi kelompok-kelompok terpisah. Nanti ujung-ujungnya apa? Ya, temannya paling dibully. Ya, kalau sudah seperti itu nanti rusak ya, rusak. Karena mental keberadaan kita akan terpengaruh kepada kelompok ya. Hal itu sangat tidak diharapkan sama sekali ya. Karena kebiasaan itu yang kuat akan menyerang pada yang tidak kuat ya. Kemudian akan meningkat pada penyerangan pada fisik ya, pada bagian fisik. Kemudian juga masalah pengucilan, dan apalagi kalau sudah meningkat nanti akan membuli di dunia maya atau di media sosial. Nah, kalau sudah seperti ini nanti akan membawa masalah besar ya. Maka dari itu saya harapkan supaya tidak terjadi ini, tanamkan jiwa kebersamaan, kekompakan pada rekan-rekan kalian, satu kelas, satu nasib, perjuangan ya. Kalau perlu belajar kelompok bersama-sama, yang belum bisa kita ajari atau diwarai supaya jangan SOP. Karena apa? Karena waktu belajar di sekolah itu kan sangat terbatas ya. Mungkin waktunya lebih luas di rumah, sehingga sangat dimanfaatkan waktu yang ada, khususnya waktu liburan seperti ini ya. Perbanyak diskusi, silaturahmi dengan teman-temannya ya. Silaturahmi, jangan sampai terus karena liburan ambiar kemana-mana ya, ambiar kemana-mana. Kemudian ada hal yang sering terjadi, saya tinggal sendiri ya. Kalau manggil teman-temannya itu bukan namanya ya, wajanan. Lalu lebih fatal lagi itu kalau yang dibayar nama orang tuanya. Jangan ya, jangan seperti ini. Si A misalnya bapaknya si Bedu, sebagai si Bedu, enggak kelar, panggil namanya. Karena penyanangan atau pemberian nama ini betul-betul dirasakan secara ritual ya. Waktu masih kecil, waktu puputan dan sebagainya itu udah semua itu disyukuri, dibancai untuk memberikan nama itu, sehingga jangan sampai nama itu berubah-ubah, lebih-lebih nama orang tuanya yang kalian panggil, tidak boleh. Kalau saya dengar langsung saya panggil nanti ya. Kalau masih ada lagi saya akan minta maksud Bapak Ibu Guru supaya ini diberikan pembinaan terus. Untuk selanjutnya anak-anakku yang kelas 4, 5, 6 sudah ada yang bisa naik motor? Saya lihat, saya sering masih lihat ada ya. Kalian belum cukup umur ya, belum cukup umur. Meskipun diberi kelolosan orang tua, jangan terlalu los. Secara aturan tidak diperbolehkan ya anak di bawah umur, karena syarat berkendara motor harus punya surat izin mengemudi. Kalau kalian tidak punya surat izin, otomatis salah ya, otomatis salah. Kalau tidak punya SIM naik motor, apalagi kalian belum cukup umur, tambah lagi mesti tidak pakai helm. Nah, hal ini lebih-lebih liburan ya, kemana-mana ke temannya, naik motor sendiri jangan ya, jangan. Minta diantar sama bapak ibu atau kakak ya. Itu pun kalian harus pakai helm. Mengapa? Karena itu syarat pengamanan diri kalian masing-masing. Kedua, sekarang sudah tidak ada penerapan tilang manual ya dari Pak Polisi Lalu Lintas. Semua sudah menggunakan IT, kamera itu ya. Jadi apabila ditemukan pengendara sepeda motor atau yang dibonceng tidak pakai helm, cukup difoto. Dalam memfotonya itu tidak langsung nyegat, itu enggak, sewaktu-waktu bila ditemukan. Dan kebetulan lewat gempa motor, anak-anak
terus pakai kendaraan sendiri atau pokoknya nggak pakai helm otomatis kena foto. Nah, foto itu ada sanksinya. Nah, sanksinya itu pun harus dibayar. Nah, daripada untuk membayar pelanggaran seperti itu, kan mending untuk kegiatan kalian saat belajar bisa untuk uang saku atau untuk memberi makanan-makanan yang diinginkan ya. Sanggup anak-anakku? Nah, betul. Nah, semua tinggal di pamutan toh? Nah, janjimu jemput ya. Cerita apa ini ya? Sudah jelas belum? Sambut. Nah, jadi saya ulangi, selama waktu liburan manfaatkan waktu kalian betul-betul dibagi. Satu untuk bermain, kedua untuk ibadah, ketiga untuk mengulang atau mempelajari pelajaran yang sudah diberikan Bapak Ibu Guru, ketiga waktunya madrasah tetap madrasah. Penggunaan HP sangat-sangat dibatasi seminim mungkin, tidak los ya. Kalau diperintah Bapak Ibu di rumah harus diikuti, perintah kakak harus diikuti ya. Karena apa? Beliau adalah tuntunan kita, mengarahkan kita. Semua menginginkan anak-anaknya berhasil ya. Bisa dimengerti? Nah, betul, mudah-mudahan kalian semua jadi anak yang soleh-solehah ya. Punya nilai baik, prestasi yang baik, dalam ke depan bisa berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kalian jangan pesimis, jangan merasa minder kalau sekolah di SD 3 Pamutan. Semua hanya Allah yang mengatur ya. Suatu contoh, saya sekolah di negeri itu hanya di SD saja, SMP-nya swasta, SMA-nya swasta, masuknya sore ya. Tapi dengan semangat belajar yang tinggi, akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, sehingga jadi anggota Polri, sudah pernah bertugas di Luar Jawa juga. Sehingga kali ini bisa ketemu dengan anak-anakku sekalian ya, bisa berbagi apa yang menjadi pengalaman dan ilmu yang telah kami peroleh dan kita terapkan pada anak-anakku semua. Ada pertanyaan? Betul? Mau cepat libur? Belum, waktu libur masih hari Senin ya, masih hari Senin 1 tahun ya, 1 tahun ya. Nah. Jadi ingat ya, jangan lupa belajarnya, HP-nya ditinggalkan ya, jangan nge-share foto yang kurang-kurang bermanfaat ya. Sementara dari kami sekian dan sampai ketemu. Karena apa? Ini akan mengingatkan kalian adalah secara berkala, yaitu beberapa waktu akan datang akan ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polisi sebagai